Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Terima kasih. Keluaran 14 Keluaran 14 ayat 14. ayat 14. Tuhan akan berperang Tuhan akan berperang untuk kamu untuk kamu dan kamu akan diam saja. dan kamu akan Diam saja. diam saja. Terima kasih, dadah. Keluaran 14 ayat 14. Ayat 14. Tuhan akan berperang. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dan kamu akan diam saja. Terima kasih, dadah. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Terima kasih. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Terima kasih. Keluaran 14 Keluaran 14 ayat 14. ayat 14. Tuhan akan berperang akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. akan diam saja. Kasih. Terima kasih. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bye-bye. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Terima kasih. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Terima kasih. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kejap. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Terima kasih. Shalom adik-adik Victory Kids. Apa kabarnya nih semuanya yang ada di rumah? Sekarang kita mau sama-sama siapin hati kita. Kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. 1, 2, 3. Adik-adik yang di rumah lebih semangat ya memuji dan menyembah Tuhannya. Sama-sama katakan 1, 2, 3.
pujian lagi, yaitu Hari Ini Kurasa Bahagia. Semangat ya. Oke. Pakai gerakan oke di rumah. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh kembali memuji dan memuliakan Tuhan. Sebentar kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu, kiranya Kau memberkati kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya urapan yang daripada Allah boleh menyertai hamba-Mu. Kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, siap mendengar firman Tuhan. Amin.
Mari kita persiapkan hati dan telinga kita untuk mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini kakak berikan judul Allah sumber kekuatan dalam kehidupanku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita mengerti, kita mengetahui cerita tentang Daud sebagai Raja Israel yang besar. Ketika Daud menjadi Raja Israel, seluruh tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel berhasil diambil. Daud adalah raja yang besar, raja yang hebat. Memang Daud pernah melakukan kesalahan kepada Tuhan, tetapi Daud segera bertobat, mengakui kesalahannya dan kembali hidup benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, Daud adalah orang yang dikenan Tuhan. Dia adalah Raja Israel yang hebat. Tetapi ketika dia mati, kemudian Raja Israel digantikan oleh seorang yang bernama Salomo. Salomo adalah anak dari Raja Daud. Awalnya Salomo hidup takut akan Tuhan. Menjadi Raja Israel yang hidup takut akan Tuhan. Tetapi karena Salomo banyak memiliki istri, karena istri-istrinya itu kemudian dia jatuh ke dalam penyembahan berhala. Menjadi tidak setia kepada Tuhan. Oleh sebabnya ketika Salomo menjadi Raja Israel, kerajaan Israel terpisah menjadi dua, terbagi menjadi dua, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada saat itu kerajaan Israel banyak dipimpin oleh raja. Tetapi kerajaan Israel sendiri setelah Salomo kemudian dipimpin oleh seorang raja yang bernama Ahab. Ahab adalah raja yang tidak takut akan Tuhan. Dia raja yang menyembah kepada berhala, menyembah kepada Baal. Raja Ahab tidak menyembah kepada Tuhan Allah Israel. Sehingga orang-orang Israel pun menyembah Baal, tidak menyembah kepada Tuhan. Ketika Raja Ahab menjadi Raja Israel, hidup seorang nabi yang bernama Elia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Nabi Elia diutus oleh Tuhan supaya mengingatkan Raja Ahab agar Raja Ahab mau bertobat dan beribadah kepada Tuhan. Tetapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, Raja Ahab tidak suka dengan Elia yang memperingatinya supaya bertobat dan beribadah kepada Tuhan. Karena Raja Ahab tidak mau bertobat, tidak mau beribadah kepada Tuhan, kemudian Elia berkata kepada Raja Ahab, di mana di kerajaan Israel tidak akan turun hujan dalam beberapa tahun ke depan. Artinya kerajaan Israel akan mengalami yang namanya kekeringan, adik-adik. Tentu kita mengetahui kalau kekeringan terjadi maka tidak ada tanaman-tanaman yang tumbuh sebagai sumber makanan. Nah, pada saat itu akhirnya hujan tidak turun. Tetapi Tuhan memelihara Elia. Pada saat itu Raja Ahab benci dengan Elia. Dan Tuhan berfirman kepada Elia supaya Elia menyembunyikan diri dari Raja Ahab. Elia disuruh pergi bersembunyi di tepi sungai Kerit yang di sebelah sungai Yordan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, di tepi sungai Kerit itu, Elia dipelihara kehidupannya oleh Tuhan, di mana Elia dapat minum air dari sungai itu. Setiap pagi dan sore, Elia dikirimkan roti melalui burung gagak yang diperintahkan oleh Allah. Kita bisa melihat adik-adik pemeliharaan Allah kepada Elia. Elia tidak kekurangan makanan, tidak kekurangan minuman di tepi sungai Kerit karena Tuhan memelihara kehidupan Elia. Tetapi lama-kelamaan karena tidak turun hujan, karena musim kekeringan seperti apa yang dikatakan oleh Elia, sungai Kerit pun menjadi kering. Elia tidak dapat lagi minum dari sungai itu.
Tetapi Tuhan tidak kehilangan cara untuk memelihara kehidupan Elia. Kemudian Tuhan menyuruh Elia pergi dari tepi sungai Kerit dan berjalan ke Sarfat. Apa yang Tuhan akan lakukan di Sarfat? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kemudian Elia pergi ke Sarfat. Dan di sana Tuhan pun kita percaya akan memelihara kehidupan Elia. Sesampainya di Sarfat, kemudian Elia bertemu dengan seorang perempuan yang sedang mencari kayu bakar untuk memasak. Ketika dia melihat perempuan itu, kemudian Elia berkata, "Berikan aku air untuk aku minum." Ketika mendengar permintaan Elia, perempuan itu segera pergi untuk mengambil air untuk memberi Elia minum. Tetapi ketika dalam perjalanan mengambil air, tiba-tiba Elia kemudian berteriak, "Berikan juga aku sepotong roti." Wah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini Elia minta air awalnya, tapi juga minta roti. Mendengar permintaan roti dari Elia, janda Sarfat pun kaget. Waduh, ini kok orang minta roti tapi juga minta air juga minta roti. Kemudian janda Sarfat terdiam dan berkata kepada Elia, demikian katanya, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Adik-adik yang dikasihi Tuhan, janda Sarfat berbicara tentang keadaannya yang sebenarnya. Dia tidak punya roti ketika Elia meminta roti. Yang dia punya hanya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dia katakan, "Ini akan kami buat roti, kemudian nanti kami makan, saya dan anak saya. Ketika kami memakannya, maka setelah itu kami tidak punya makanan dan kami akan mati." Itu kata janda Sarfat kepada Elia. Tetapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika mendengar perkataan janda Sarfat yang tidak punya roti, hanya memiliki sedikit tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli, kemudian Elia berkata kepada janda Sarfat. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mendengar perkataan Elia, janda Sarfat pun melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Elia. Demikianlah terjadi apa yang dikatakan Elia ketika perempuan Sarfat melakukan apa yang diperintahkannya. Firman Tuhan katakan, tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli tidak pernah habis. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, begitu luar biasanya Allah kita. Dia memelihara kehidupan Elia, tetapi dia juga memelihara kehidupan janda Sarfat dan satu anaknya. Kita bisa melihat bagaimana cara Allah yang begitu luar biasa memelihara kehidupan anak-anaknya. Demikianlah Allah memelihara kehidupan Elia, janda Sarfat dan anaknya. Allah yang sama juga akan memelihara kehidupan kita. Yang penting kita harus tetap percaya kepada Allah yang memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Elia hidup cukup beberapa saat di rumah janda Sarfat. Suatu ketika anak janda Sarfat itu mati. Dan betapa sedihnya
si janda Sarfat itu. Perempuan Sarfat itu begitu sangat sedih karena anak yang dia kasihi, anak satu-satunya, mati meninggalkan dia. Dia punya harapan ketika dia nanti sudah tua, anaknya sudah dewasa, anaknya yang akan merawat dan mengurus si janda Sarfat, si perempuan Sarfat itu. Tetapi anaknya sudah mati, betapa sedihnya perempuan Sarfat atau janda Sarfat itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kemudian Elia mengetahui kalau anak perempuan Sarfat itu mati. Dan ketika itu kemudian Elia berseru dan berdoa kepada Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas. Dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Adik-adik, kita bisa merasakan cerita janda Sarfat, cerita perempuan Sarfat, ketika dia bersedih karena anaknya meninggal, tapi kemudian Elia kembali membangkitkan, menghidupkan anaknya melalui kuasa Tuhan. Perempuan Sarfat begitu sangat senang. Akhirnya anak yang mati, anak yang dia kasihi hidup kembali. Dan kemudian apa yang dikatakan oleh janda Sarfat atau perempuan Sarfat? Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan Tuhan, yang kau ucapkan itu adalah benar. Janda Sarfat mengakui Allah Israel adalah Allah yang benar, Allah yang memiliki hidup, Allah juga yang memberi hidup kepada janda Sarfat, kepada anaknya, bahkan kepada semua manusia. Oleh sebab itu pada hari ini kita boleh belajar cerita tentang Elia dan janda Sarfat, tentang pemeliharaan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, anak-anaknya. Dan sebagai penutup kita mau melihat ayat hafalan di dalam Ayub 10 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita. Kita boleh senantiasa ingat bahwa pemeliharaan yang sempurna datangnya hanya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat kebaikan-Mu, biarlah firman hari ini boleh memberkati kami. Kami boleh diingatkan betapa pemeliharaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mencukupkan apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, dan tidak pernah sedetik pun Engkau melupakan setiap kebutuhan kami. Terima kasih Bapa buat anugerah Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, kiranya Roh Kudus-Mu terus berbicara untuk setiap kami yang mendengar, untuk setiap anak-anak sekolah minggu-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara, biarlah Engkau terus mengajar kami di hari-hari ke depan. Kami juga sebentar akan mengakhiri ibadah kami rindu menerima berkat Tuhan. Mari kita bersama-sama mengangkat kedua tangan kita. Mari terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus boleh menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.